Halo Simfoni Mates, kembali lagi dengan podcast Simfoni. Yeay, tepuk tangan dong guys. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih. Sebelumnya bisa kenalan dulu? Oke, semuanya. Halo Simfoni. Halo. Kenalkan ya, nama aku Santi. Terus umur aku 22 tahun, dari Riau. Oke, dari Riau, Kak Santi ya. Ya. Sebelumnya ini lulusan sekolah apa nih? Aku SMA 1 Dumai. Oh, SMA 1 Dumai. Iya. Kalau SMA di Dumai, jurusannya apa? Kemarin IPA. IPA. Kalau IPA kan ilmu pengetahuan alam. Kenapa kok tiba-tiba pengen ke perhotelan? Pertama itu kepinginnya jatuh maksudnya tuh ke perhotelan itu karena lihat di VT TikTok sih. Oh, di TikTok. Iya. Itu kok bisa sih kalau orang kerja di pesiar tuh gimana? Terus kerja di luar negeri itu gimana? Oh, dari perhotelan nih, ya kan? Terus dari mana sih biar bisa aku tuh yang dari SMA itu terus ke perhotelan gitu, ternyata itu ikut sekolah. Iya. Gitu. Jadi gara-gara lihat TikTok itu jadi kepingin ke perhotelan gitu. Sebelumnya kalau dari kecil cita-citanya apa? Macam-macam sih. Macam-macam. Sebenarnya tuh aku tuh pengen banget di bagian dulu tuh farmasi. Oh, farmasi. Iya. Tapi Tapi kayaknya susah banget. Gitu. susah banget, terus banting setir ke perhotelan gitu. Gitu. Kalau keluarga ada nggak sih yang sama di bidang perhotelan gitu? Sejauh ini nggak ada sih, kayaknya baru aku aja. Oh, baru di Kak Santi aja. Iya. Ikut simfoninya nih. Ikut pelatihannya aja atau penyaluran juga? Simfoni ini aku ikut dua-duanya, sekolahnya sama penyalurannya lewat Simfoni juga. Oh, berarti ikut dua-duanya, pelatihan Iya. sama penyaluran ya? Gitu. Kalau pelatihannya kapan nih? Pelatihannya kemarin aku ikut bulan Maret ya. Maret. Iya. Bulan Maret itu 2 bulanan sih kemarin belajarnya. Habis itu ikut trainingnya juga. Training. Ya. Berarti udah selesai juga untuk trainingnya. Udah. Oh, gitu. Gimana perasaannya setelah selesai training? Senang. Senang. Senang dong. Senang. Terus Ya. akhirnya udah bisa selesai training. Habis itu lanjut untuk ke tahap berikutnya. Di training juga aku banyak belajar sih dari situ. Aku di posisi sekarang ini waiters ya. Iya. Jadinya tuh aku belajar di training itu gimana serve makanan, terus tuh taking order, terus tuh juga beberapa job desk waiters yang lain deh. Oh gitu. Oke. Nah, sebelum kan ini biasanya yang kalau ikut podcast Simfoni kan mau berangkat nih. Nah, itu sebelum proses berangkatan ada yang namanya interview. Iya. Nah, itu kalau Kak Santi sendiri gimana nih pengalamannya, proses interviewnya dari interview sampai sekarang mau berangkat gitu? Aku pertama-tama itu ditanya dulu sama staffnya kan, pengen minatnya di kapal atau di hotel nih. Nah, karena aku tuh sebenarnya tuh tergiur juga nih di kapal, tapi masalahnya kayaknya aku harus banyak belajar dulu deh, soalnya aku memang basicnya nggak ada di perhotelan sama sekali. Jadi aku memutuskan untuk di hotel darat aja. Terus yang kedua, aku tanya-tanya interview juga dari beberapa staff. Jadi staff itu ngasih tahu ada lowongan yang buka nih, ya kan? Di sini gitu. Terus itu cari yang mana yang cocok. Terus itu beberapa kali juga interview. Akhirnya nyantol itu di Bahrain. Nah, di Bahrain sama satu lagi di Kuwait itu kayak restoran gelato. Yang di Bahrain itu restoran makanan gitu kan. Habis itu yang berikutnya itu aku lewat tahapan interview di Bahrain. Di Bahrain itu lewat online. Jadi pertama-tama aku interviewnya itu lewat HRD dulu. HRD dulu, interview, ditanya mengenai
Banyak sih. Banyak banget Iya. ya. Pertanyaannya kayak gimana tuh? Yang pertama tuh ditanyain bagaimana cara kamu surfing itu. Terus itu Sequence of sequence of service-nya service. bagaimana. Terus itu apa kamu tahu aja tentang bir gitu kan. Soalnya kan dari restoran gitu biasanya kan ada yang jual bir itu apa aja sih bir yang kamu tahu. Terus tuh koktail, terus tuh mocktail gitu. Terus ada juga sih pertanyaan di luar dari job desk Job gitu. desk. Kayak misalnya kamu tuh punya teman nggak di Bahrain gitu. Itu sih tadi. Oke. Nah, jadi kalau dari ceritanya Kak Santi, jadi awal sebenarnya pengen juga ke kapal, tapi sekarang mau ke hotel darat dulu. Iya. Kira-kira mau berapa lama nih ke hotel di hotel daratnya? Nah, di hotel daratnya itu aku dapat kontraknya 2 tahun. 2 tahun. Terus itu rencananya habis 2 tahun itu ke kapal. Oh, lanjut ya. Ya, tapi aku nggak memungkinkan juga nih kalau misalnya suatu hari nanti misalnya aku nyaman nih di restorannya di Bahrainnya, mungkin aku bakal lanjut kontrak ke sana. Tapi aku pengen banget sih kalau di kapal. Oke. Jadi yang sekarang berarti mau berangkatnya ke Bahrain ya? Nah, ini posisinya untuk waiters juga. Nah, kalau boleh di spill dikit nih, yaitu gajinya berapa sih? Gitu. Nah, aku sekarang nanti aku kerjanya di Bahrain di restoran Galeri 21 itu sekitar untuk mungkin mula-mula ya. Iya. Itu 150 Bahrain itu sekitar 5.850.000. 5 juta. Ya. Terus belum uang makan juga dikasih. Uang makan itu per bulannya 140 itu 140. kalau dirupiahin tuh 1.450.000. Belum benefit lainnya itu juga ada mes, laundry gratis, transportasi gratis juga. Lengkap banget ya berarti juga. Walaupun gajinya emang gaji ya standar lah 5 juta. Sekarang. Iya, untuk inilah cukup gitu loh. Tapi kan ada benefit-benefit lain yang menunjang gitu kan. Jadi nggak harus mikirin makannya gimana, transportnya gimana gitu kan. Oke. Nah, kalau orang tuanya Kak Santi sendiri apakah mendukung, support ke Kak Santi ke luar negeri kan jarang apa sih namanya? Kalau cewek kan biasanya kadang janganlah di Indonesia aja gitu. Gimana tanggapannya? Nah, ini pasti kalau untuk orang tua ya. Ya pada juga pasti berat kan gitu, apalagi aku cewek gitu. Orang tua pertama tuh kayak nanggepinnya tuh ngapain kamu sampai keluar situ gitu kan. Ngapain? Banyak ini di Indonesia gini, tapi aku punya alasan sendiri, punya tujuan aku sendiri gitu kan. Yang kayaknya tuh kalau kasarnya tuh ini tuh kayak jadi batu loncatan aku. Tapi yang keduanya juga aku tuh berusaha untuk yakinin orang tua gitu kan. Bahwa kalau misalnya apapun yang aku pilih gitu kan, itu kok harus tanggung jawab. Terus setelah yakinin gitu, orang tua juga akhirnya ngelepas. Tapi dengan satu syarat, nggak boleh misal. Tapi yakin sih. Harus itu ya, harus berani mempertanggungjawabkan pilihannya sendiri. Iya. Gitu. Oke. Kalau berangkatnya sendiri apakah udah tahu kapan gitu? Udah dikasih tahu sama infonya itu 4 September nanti, Senin. Itu aku udah berangkat ke Bahrain. Tinggal berapa hari lagi gitu ya? Iya, udah minggu depan. Kalau tanggapan tetangga ada nggak sih? Yang nyinyir gitu mungkin? Atau gimana? Ada dong gitu. Iya, ada dong nyinyir kayak misalnya cewek-cewek nanti di sana tuh ngapain gitu kan. Terus itu apalagi jual-jualnya di restoran itu bir apa segala macam. Tapi jatuhnya lagi kalau misalnya niat sih sama kepercayaan gitu. Kepercayaan agamaku sama niat gitu. Itu yang buat patokan aku kalau misalnya nggak mau ikut ke jalur yang kayak gitu. Kalau urusan nyinyiran orang atau tentang pendapat orang lain sih aku bodo amat ya, dia nggak kasih makan aku. Dan juga dia nggak ada opportunity dalam hidup aku tuh nggak ada. Jadi
ya udah bodo amat ya, terserah tetangga ngomong apa gitu kan. Iya. Yang penting menjalani hidup diri sendiri aja ya. Kalau yang sukses kita, dia juga nggak ikut sukses. Nggak ikut sukses, nggak ada benefit sama sekali. Iya. Ikutin omongan mereka. Nah ini kan mau ke hotel darat dulu. Nanti kalau mau lanjut ke kapal. Terus mau balik ke Indonesia nggak? Pasti dong. Pasti. Ada homesicknya juga. Itu sih yang pertama kali habis kontrak itu pasti aku harus ke rumah dulu. Balik ya? Iya. Minta doa restu lagi. Minta doa restu lagi, nanti lanjut ke apa lagi. Gitu. Oke. Kalau dari keluarga juga ada yang pernah ke luar negeri belum kerja gitu? Kalau kerja luar negeri kayaknya nggak ada deh. Nggak ada? Iya. Kayaknya bakal aku the one and only deh. The one and only yang itulah namanya pionir kan, pertama kali. Pertama kali nih. Siapa tahu habis kamu berangkat terus keluarga Santi bisa ke luar negeri, aku juga pengen gitu. Iya. Untuk adik aku sama kakak aku, kalian mah liburan ke sana doang, nggak kerja kayak aku. Beda, liburan ngabisin duit, ini menghasilkan duit. Terus jalan-jalan juga pasti. Iya, benar-benar. Untuk teman-teman di rumah nih, apakah Kak Santi ada pesan buat mereka yang pengen ke luar negeri tapi masih ragu-ragu gitu? Untuk semuanya yang nonton ini, kalau misalnya ada nih terbesit hati gitu, kayak misalnya, aku juga deh mau ke luar negeri. Kalau bisa sekarang kapan lagi? Yang kedua, kesempatan itu nggak ada jatuh untuk kedua kalinya, jadi gunain sebaik mungkin, waktu sebaik mungkin juga. Sama yang ketiga, harus nekat. Harus nekat. Jadi kalau misalnya ada kesempatan langsung aja langsung. Ada itu nggak kayak pesan dan kesan buat Symphony Training Center nih dari Kak Santi gitu? Untuk Symphony Training Center, terima kasih banyak ya atas ilmu yang diberikan selama 2 bulan kemarin, sama penyalurannya juga, dapetin interview dan juga beberapa job juga untuk aku. Terima kasih ilmu-ilmunya. Dan juga aku juga mau ada sesuatu yang aku kasih tahu. Aku di trainee hotel sebelumnya, aku tanya nih dari beberapa LPK lainnya gitu. Ternyata mereka nggak ada sekomplit dan spesifik materinya selain Symphony. Jadi kalian beruntung banget, dan kalian tuh sangat-sangat beruntung deh kalau misalnya kalian tuh ikut Symphony Training Center. Selain juga materinya dikasih tahu dari nol, kalian tuh juga diperhatiin gitu, nggak dilepas gitu doang. Jadi kalian kalau misalnya mau ke training center, Symphony Training Center ini itu tuh betul-betul bagus banget ya, janji. Terus pesannya untuk Symphony, semoga makin maju, makin berkembang, dan juga semakin sukses. Amin ya. Terima kasih Kak Santi. Ya, sama-sama. Nah, jadi buat teman-teman di rumah nih yang masih bingung mau ikut pelatihan atau penyaluran, bisa tanya-tanya dulu di tempat kita, karena kita bisa menerima dari berbagai sekolah gitu ya. Bisa lihat di nama di bawah ini. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya, Symphony Mates.